Sabar yang mulia. Aku ingin makan malam di kerajaan calon istri. Selamat makan, anak durhaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam channel Kumpulan Cerita. Masih bersama KC dengan cerita Arabella Transmigration, sebuah karya karangan Kak Starla. Selamat mendengarkan. Part 47. Apa? Zack dan Chisender saling lempar pandang, kemudian langsung menatap tajam ke arah Arthur yang berdiri di sebelah Bella. Kau ingin mati? Chisender berkacak pinggang sembari menatap tajam ke arah putranya itu. Arthur mengedikan bahunya acuh dan semakin mengeratkan pelukannya di pinggang sang istri. Cepatlah memasak untukku, aku sudah lapar, titah Arthur. Bella meringis mendengarnya. Mengapa Arthur menjadi durhaka seperti ini? Wah, Bella mencium aroma-aroma calon penghuni neraka. Chisender menggeram. Anak siapa sih di hadapannya ini? Kau pikir ayahmu ini pelayan? Tanya Chisender geram. Baru tadi pagi, Arthur memintanya memakai gaun, dan sore ini menyuruhnya untuk memasak. Tolong siapa saja, bunuh anak durhaka kayak King Kong gak dosa kan? Arthur mengangguk kecil. Hari ini ayah akan menjadi pelayanku. Jawab Arthur yang diakhiri senyuman lebar. Chisender melotot dan hendak maju untuk memukul putranya itu. Namun, Zack langsung menahannya. Sabar yang mulia, kata Zack. Chisender menghela napas dan mengusap dadanya sendiri. Tenang, harus tenang. Tapi kalau sudah ngelonjak, baru hajar. Bella berdehem. Ayah, Zack, tolong turuti kemauannya. Aku mohon, sekali saja. Mohon Bella dengan wajah memelas. Chisender dan Zack berdecak pelan, merasa tidak tega dengan Bella yang sudah memohon. Namun mau bagaimana? Mereka berdua tidak bisa memasak. Dari kecil, mereka dilatih untuk berperang, bukan memasak. Arthur menunduk untuk menatap Bella. Keningnya berkerut saat berkata, "Mengapa kau harus memohon pada mereka? Itu tidak perlu. Hari ini mereka akan memasak untukku, dan itu wajib." Wah, melunjak nih Arthur. Chisender kembali bergerak ingin maju. Namun, Zack kembali menahan. Sabar yang mulia, kata Zack. Chisender menghela napas dan berusaha untuk sabar. Zack tersenyum tipis, kemudian matanya mendelik tajam saat menatap Arthur. Heh, aku ini panglima perang, bukan tukang masak. Nah kan, sekarang malah Zack yang marah-marah. Sekarang gantian, Chisender memegang lengan Zack dan berkata, tenang dan sabar, Zack. Oke, sepertinya dua pria ini sudah tertekan dengan sikap Arthur. Aku tidak peduli. Sekarang memasaklah untukku. Aku sudah lapar. Chisender dan Zack hendak menerjang Arthur. Namun, gerakannya terhenti saat Bella menahan mereka. Kumohon, turuti saja kemauannya hari ini. Aku janji, aku akan mengikuti keinginan kalian setelah ini. Kata Bella memohon. Hanya memasak saja, daripada kalian disuruh memakai gaun olehnya, jadi turuti saja ya. Jujur saja, Bella tidak tega dengan Zack dan ayahnya yang ternistakan oleh Arthur. Namun tidak ada pilihan lain, kalau tidak dituruti, yang ada sikap Arthur semakin menjadi-jadi. Tapi Bella jadi kasihan, karena yang ternistakan hanya ayahnya dan Zack. Sedangkan Lee sedang ada di zona aman. Untung saja raja itu telah pergi, jadi ia tidak ikut dalam kekacauan ini.
Zack dan Chisender menghela napas. Baiklah kalau begitu, kata Chisender pasrah. Daripada ia disuruh memakai gaun, jadi lebih baik menuruti saja yang ini. Cuma memasak kan, tinggal nyalakan api dan masak. Beres deh. Tapi ayah tidak bertanggung jawab jika suamimu itu keracunan, lanjut Chisender. Bella menjawab dengan anggukan kecil. Terima kasih ayah. Zack, tidak apa jika dia keracunan. Itu deritanya. Yang penting ia tidak mati, kata Bella membuat Arthur melotot tajam. Sayang, kau mau aku keracunan? Tanya Arthur tidak suka. Bella berdecak kesal. Asalkan kau tidak mati, aku sih yes, jawab Bella membuat Arthur mengerucutkan bibirnya. Baiklah, Zack, ayo ke dapur dan membuat masakan untuk anak durhaka ini, kata Chisender pada Zack. Ia ingin menyelesaikan semua ini. Tunggu dulu, Arthur bersuara, membuat langkah Zack dan Chisender terhenti. Apalagi? Tanya Zack dan Chisender dengan nada kesal. Arthur berdecak. Aku ingin makan masakan kalian bertiga. Jadi panggili dulu agar masakannya sempurna, kata Arthur. Chisender mengepalkan tangannya. Rasanya ia ingin menghajar habis-habisan putranya ini. Menunggu Lee datang, yang ada kau sudah mati kelaparan, kata Chisender kesal. Arthur mengedikan bahunya. Pokoknya harus dengan Lee. Jika Lee tidak ikut memasak, aku tidak akan makan, kekeh Arthur. Chisender memutar bola matanya. Ya sudah, tidak usah makan. Yang kelaparan juga dirimu, bukan ayah atau yang lain, ketus Chisender yang membuat Arthur semakin kesal. Ayah, tegur Bella membuat Chisender menghela napas panjang. Jadi bagaimana? Apa kita harus mengirim surat ke kerajaan Faskal dulu? Tanya Zack. Suratnya belum sampai, tapi Arthur sudah meregang nyawa duluan, kata Chisender. Sepertinya Chisender sudah menyimpan dendam untuk putranya ini. Benar juga, kalau mengirim surat untuk penyuruh Lee datang membutuhkan waktu lama, mengingat jarak Estemoral dan Faskal yang terbilang jauh. Bella menatap Arthur. Ayah dan Zack saja ya yang memasak, kata Bella. Namun Arthur menggeleng tegas. Aku menginginkan masakan mereka bertiga. Lee, ayah dan Zack, bukan hanya ayah dan Zack saja. Keras kepala melebihi kerasnya batu sudah menjadi karakter Arthur sekarang. Bella menghela napas dan memijit pelipisnya sendiri. Ingatkan Bella untuk berobat pada tabib John. Sepertinya Bella akan mengalami depresi berat menghadapi bayi besar yang keras kepala ini. Sedangkan di tempat lain, tepatnya di kerajaan Faskal, Lee tengah bersiun pelan sembari tersenyum tipis saat ada yang memberi salam padanya. Langkah pria itu terhenti di ruang orang tuanya. Ibu, ayah, panggil Lee membuat kedua pasangan itu tersenyum. Ada apa, nak? Tanya ibu Lee. Lee tersenyum manis. Aku tidak makan malam di sini ya, kata Lee membuat kening ibunya mengernyit. Loh, memangnya kenapa? Lee menyengir sebentar sebelum berkata. Aku ingin makan malam di kerajaan calon istri, kata Lee. Apa kau mendapat undangan penjamuan makan malam? Kali ini ayahnya yang bertanya. Lee menggeleng. Tidak, kata Lee menyengir. Lagi pula mereka selalu menerimaku kapan saja jika aku datang, lanjut Lee. Baiklah, ayah, ibu, aku pergi dulu. Lee tersenyum lebar dan langsung berteleportasi ke Estemoral. Tanpa ia ketahui jika ia akan mendadak menjadi tukang masak. Jadi bagaimana? Kau jadi dimasakan atau tidak? Tanya Chisender gusar. Arthur mendengus. Tunggu Lee dulu, katanya membuat Zack dan Chisender kembali merasa jengkel. Suamiku,
Lee ada di kerajaannya, jadi dia tidak bisa memban. Ucapan Bella terpotong dengan suara melengking seseorang. Selamat sore menjelang malam. Lee si raja tampan dan dermawan datang dengan penuh sukacita. Seru Lee menghampiri mereka dengan senyum lebar. Melihat Lee membuat senyum Arthur merekas ketika. Itu dia. Jadi sekarang telah lengkap. Ayo pergi sana, bikinkan aku makanan. Suruh Arthur kurang ajar. Lee yang baru bergabung mengernyit heran. Loh, ada apa ini? Tanya Lee. Chisender dan Zack berdecak dan langsung menarik tangan Lee menuju dapur tanpa membalas pertanyaan pria itu. Demi apapun, Lee sangat menyesal telah datang ke istana ini. Niat ingin makan gratis malah mendadak jadi tukang masak. Lee, jangan cuma menghayal, segera membantu ayah dan Zack, kata Arthur memerintah. Pria itu tengah duduk anteng di kursi sembari memperhatikan ketiga pria yang tengah memasak itu. Lee mendengus. Pria itu hendak memakai sihirnya untuk merubah beras di hadapannya agar langsung jadi. Namun, gerakannya terhenti dengan seruan Arthur lagi. Jangan memakai sihir, Lee, tegur Arthur. Lee berdecak. Kalau saja bukan ancaman dari Arthur yang berkata tidak akan memberi jalan untuk dirinya mendekati Evelyn, mungkin Lee sudah menghilang dari tadi. Mengapa menghayal lagi? Cepat kerjakan. Percayalah, Lee ingin membunuh Arthur sekarang juga. Namun sayangnya itu hanya angan-angan saja. Reputasinya sebagai seorang Raja Vaskal turun drastis karena Arthur. Lee memasukkan beras itu ke dalam sebuah wadah dan langsung menaruhnya di atas api yang sudah menyala. Tanpa menaruh air terlebih dahulu. Untungnya ada pelayan yang melihatnya. Maaf yang mulia, Anda harus menambahkan air dulu, kata pelayan itu. Lee mendengus dan kembali mengangkat wadah itu kemudian menambahkan air sesuai arahan dari pelayan. Kimberly dan Evelyn hanya bisa terkekeh saat melihat ketiga pria itu. Arthur memang sudah keterlaluan. Tuan, biar saya saja yang membersihkan ikannya, kata seorang pelayan pada Zack yang sedari tadi hanya memperhatikan ikan di hadapannya. Baru saja Zack akan menerima tawaran itu, namun suara Raja Durhaka kembali terdengar. Jangan ada yang membantu mereka bertiga, ini perintah. Sabar Zack, sabar. Sebaiknya kerjakan dan selesaikan semua ini. Apa ikan ini harus dipotong-potong dulu? Tanya Zack pada pelayan itu. Pelayan itu mengangguk pelan karena ukuran ikan itu yang terbilang cukup besar. Baiklah, sekarang kalian minggir. Zack mengeluarkan pedang panjangnya membuat para pelayan melotot kaget. Detik berikutnya, Panglima ST Moral itu langsung mencincang ikan itu hingga tidak berbentuk dengan pedang yang selalu ia pakai saat berperang. Sekarang berpindah pada Chisender. Bibir pria parubaya itu terus berkomat-kamit mengucapkan sumpah serapah pada sang putra. Sembari memotong ayam yang bulunya belum dikeluarkan dan dibersihkan menggunakan pedang seperti Zack. Ketiga pria yang tengah bernasib sial itu tengah bergulat, memasukkan asal bumbu-bumbu ke dalam wadah tanpa menakarnya terlebih dahulu. Jujur saja, mereka lebih memilih berperang saja daripada memasak seperti ini. Awas saja kalau Arthur tidak memakan masakan mereka, mungkin baru kali ini mereka benar-benar akan menghajar Arthur. Para koki dan pelayan hanya bisa pasrah melihat keadaan dapur yang sekarang terlihat seperti kapal pecah. Selamat makan, anak durhaka. Chisender berucap jengkel setelah menaruh hasil karya mereka di atas meja makan. Arthur bergidik saat menatap makanan di hadapannya. Nasi yang sudah berwarna setengah hitam, ayam yang masih ada bulunya, dan juga ikan yang sudah seperti muntahan kucing. Sungguh miris sekali. Apa kalian yakin mau menyuruhku makan makanan ini? Tanya Arthur pada ketiga pria yang berdiri berjajar di hadapannya. Ketiga pria itu menampilkan wajah datar. Menurutmu, sekarang makan dan nikmati saja, kata Chisender sembari bersedekap dada. Makanlah dan hargai perjuangan kami, kata Lee sembari menatap tajam Arthur.
Jangan membuat perjuangan kami sia-sia. Timpal Zack yang ikut bersedekap dada. Arthur berdeham pelan, mau memakannya. Astaga, baru melihat saja Arthur sudah ngeri. Ayo makan, katanya kau lapar, kata Bella membuat Arthur mendengus. Kenapa diam? Mau aku suapi? Arthur mengerucutkan bibirnya saat menatap Bella. Sayang, apa kau tega melihat suamimu memakan makanan ini? Tanya Arthur memelas. Ini namanya senjata makan tuan. Bella mengangkat sebelah alisnya. Bukannya kau yang menyuruh mereka untuk masak? Ya sudah, jadi nikmatilah sekarang, kata Bella. Arthur berdeham. Nafsu makanku sudah hilang, jadi singkirkan saja sampah ini, kata Arthur. Ketiga pria itu melotot. Kau sudah gila. Kau pikir membuat itu tidak susah? Lysander berseru marah. Arthur mengedikkan bahunya acuh. Kalau begitu, kalian saja yang makan, kata Arthur. Kalian pikir aku mau makan makanan sampah seperti ini? Lee mengepalkan tangannya. Calon kakak iparnya ini membuat dadanya mendidih. Ini semua salahmu. Siapa suruh harus ngidam masakan kami? Jadi terima saja hasilnya, ujar Lee kesal dan membuat semua mata tertuju padanya. Ngidam? Bella mengulang ucapan Lee. Lee mengangguk. Astaga, apa kalian belum mengetahuinya? Tanya Lee yang dibalas gelengan kepala oleh semua orang. Apa maksudmu? Tanya Bella lagi. Lee geleng-geleng kepala dan berdecak. Ya Tuhan, apa kau tidak tahu jika kau sedang berbadan dua? Hah? Bagaimana? Ya ampun Arabella, apa kau tidak sadar jika kau sedang hamil dan Arthur yang merasakan ngidamnya? Apa? Cukup sekian part kali ini. KC akan kembali dengan part selanjutnya.